akan mengajarkan mata pelajaran kimia. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Coba, di sini saya akan memperlihatkan satu struktur atom yang akan kita pelajari. Nah, kira-kira kalau dari nomor atom dan juga angka yang ada di sini, kalian tahu nggak kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita memproduksi oksigen secara kimiawi. Nah, selanjutnya saya akan membuka satu situs. Sebelum saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita memproduksi oksigen secara kimiawi, kita belajar dulu nih ya tentang gimana sih caranya kalau misalnya dalam biologi kita untuk memproduksi oksigen secara natural ya atau secara alami. Nah, di sini kalau adik-adik bisa lihat, ini adalah proses terjadinya atau terbentuknya oksigen secara biologi. Di sini seperti yang sudah saya lengkapi, ini adalah bagaimana cahaya matahari menyinari tumbuhan, karena tumbuhan ini adalah produsen atau makhluk hidup yang hanya bisa menghasilkan oksigen. Nah, di sini kalau dalam pelajaran biologi, adik-adik pasti lebih familiar dengan yang namanya fotosintesis. Nah, fotosintesis itu terjadi ketika ada matahari yang menyinari tumbuhan, kemudian terjadi proses percampuran antara air H2O dan juga karbon dioksida yang dihasilkan, yang diserap oleh tumbuhan ke dalam klorofil mereka, kemudian terbentuklah yang namanya sugar atau gula dan juga oksigen. Ini adalah bagaimana proses terjadinya oksigen secara biologi. Nah, selanjutnya setelah mempelajari ini, saya akan menunjukkan satu yang namanya periodic table. Oke, nah di sini seperti yang adik-adik bisa lihat sudah ada tabel periodik mengenai unsur-unsur kimia yang ada di alam semesta. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut bagaimana kita bisa memproduksi oksigen, kira-kira dari adik-adik ini ada yang tahu nggak kalau oksigen itu simbolnya dan nama unsurnya kalau di antara semua itu ada di mana? Oke, benar banget. Jadi simbol dari oksigen kalau di dalam tabel periodik itu ditunjukkan dengan simbol O. Nah, tapi sebenarnya penjelasan secara lebih detailnya itu tuh seperti apa sih? Coba kita lihat sama-sama ya. Nah, jadi O ini adalah lambang dari oksigen kalau di dalam tabel periodik. Kemudian lambang O ini di dalam tabel periodik memiliki nomor atom 8. Jadi ini adalah nomor atom oksigen di dalam tabel periodik ya adik-adik. Kemudian berat atom dari oksigen kalau di dalam tabel periodik itu adalah 16 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita mau memproduksi oksigen secara kimiawi? Selanjutnya setelah kita mengetahui letak dari unsur oksigen ini di dalam tabel periodik, bagaimana sih kita bisa membuat atau memproduksi oksigen sendiri kalau secara kimiawi? Alat-alatnya apa, kemudian bahannya apa, dan bagaimana mekanismenya? Kita akan belajar setelah ini ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara memproduksi oksigen secara kimiawi. Di sini saya akan membuka lab, kemudian kita akan mulai melakukan yang namanya percobaan, tapi secara virtual dulu ya. Nah, di sini seperti yang adik-adik bisa lihat, ada beberapa peralatan yang sudah terlihat nih di layar, ya kan? Ada tabung reaksi dan juga ada tube atau karet dan juga seperti sedotan di sini. Nah, selanjutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan meletakkan
sudah tersedia juga wadah yang diisi air di sini. Jadi saya akan memasukkan ini ke dalam sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah, oke, di sini saya akan tahan. Nah, kalau adik-adik bisa lihat secara lebih detail, di sini ada gelembung-gelembung air yang tercipta karena kita sudah meletakkan selang ini ke dalam wadah yang berisi air. Kemudian sudah kita lepas. Nah, langkah selanjutnya adalah pertama saya akan lepaskan lagi karet dari sini, kemudian saya akan miringkan dulu nih posisi dari tabung reaksi yang akan kita gunakan di sini. Lalu di sini seperti yang adik-adik bisa lihat, saya sudah memiliki kalium permanganat yang akan kita gunakan untuk memproduksi oksigen secara kimiawi. Nah, tutupnya akan saya buka. Kemudian di sini saya akan memilih sendok. Kemudian saya akan mengambil kalium permanganat ini sedikit saja, nggak usah terlalu banyak karena kita hanya ingin melakukan percobaan ya. Kemudian saya akan masukkan ke dalam sini. Saya kembalikan lagi sendoknya. Kemudian saya tutup lagi. Nah, ketika kalian sudah mengambil satu zat, jangan lupa ditutup lagi ya tempatnya. Kemudian saya akan meletakkan cotton atau kapas ke dalam tabung ini sedikit lebih dekat ke arah tutup dari tabung reaksi. Lalu saya letakkan karetnya. Nah, selanjutnya di sini ini adalah proses di mana produksi dari oksigen itu terjadi. Pertama, saya akan pasang di sini. Lalu posisinya akan saya miringkan sedikit seperti ini. Oke. Lalu setelah itu kita turunkan. Nah, kemudian ketika ini sudah terpasang dengan baik, di sini ada wadah atau botol yang selanjutnya akan menjadi media di mana kita akan menghasilkan oksigen. Nah, selanjutnya saya akan masukkan ini ke dalam sini dengan posisi terbalik. Lalu di sini sudah ada kompor spiritus yang akan saya letakkan di sini. Kemudian kita buka tutupnya. Nah, di sini ada korek api, tekan apinya di sini. Oke, setelah itu kalau adik-adik bisa lihat dalam proses pemanasan kalium permanganat ini, di sini terlihat gelembung-gelembung udara. Jadi di dalam proses ini terjadi beberapa perubahan dari kalium permanganat menjadi oksigen. Perubahan yang terjadi itu apa aja? Pertama, dalam proses pembakaran yang terjadi di sini, kalium permanganat ini akan berubah atau masih dalam bentuk utamanya, yaitu sebentar, saya coba hapus. Oke. Pertama, dia akan berubah menjadi kalium mangan. Kemudian setelah dia berubah menjadi kalium mangan dan kita panaskan beberapa saat lagi, dia akan berubah bentuk yang kedua menjadi mangan dioksida. Nah, setelah kita panaskan beberapa saat lagi, ketika dia sudah berubah menjadi mangan dioksida, barulah nanti akan berubah menjadi zat yang kita cari, yaitu oksigen. Oke, selanjutnya karena di sini gelembung-gelembung oksigennya sudah banyak, kita akan masukkan botol ini untuk menangkap oksigen-oksigen yang sudah bisa diproduksi. Nah, jadi setelah selesai kita keluarkan, kemudian kita akan kita keluarkan sudah aliran dari yang sudah kita selesai produksi di sini dan kita selesaikan percobaan virtualnya. Oke, jadi tadi kita sudah belajar tentang bagaimana caranya membuat atau memproduksi oksigen secara kimiawi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas yang harus adik-adik kumpulkan di link berikut ini ya.
ini saya akan memberikan waktu 15 menit. Oke. Nah, jadi 15 menit dari sekarang semua tugasnya sudah harus selesai dikerjakan dan dikumpulkan ya. Oke, sebentar lagi waktunya udah mau habis nih adik-adik. Kira-kira udah selesai belum? Oke, itu tadi pertanda bahwa pelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar tentang bagaimana caranya memproduksi oksigen secara kimiawi. Kita juga sudah mengerjakan tugasnya bersama-sama. Semoga apa yang saya ajarkan hari ini bisa dipelajari dengan baik dan juga dipahami. Terima kasih.